Long Hao Chen, yang masih tenggelam dalam latihan energi spiritual internal dan mempelajari pengetahuan tentang tungku spiritual, memberikan jawaban sederhana sebelum pergi bersama dengan Li Xin. Li Xin telah mengatur rambut panjangnya, menggunakan pita biru untuk mengikatnya menjadi ekor kuda, lalu dia pergi bersama dengan Long Hao Chen, kembali ke aula utama dan langsung menuju ke lantai 3. Nalan Shu sudah menunggu mereka. Setelah melihat mereka, dia mendatangi Long Hao Chen dan berkata, sambil tersenyum, "Bagaimana istirahatmu? Apakah Anda puas dengan kediamannya?" Long Hao Chen pertama memberi hormat pada Nalan Shu, lalu menjawab, "Saya sangat menyukai tempat tinggal ini." "Terima kasih Paman Nalan." Nalan Shu tersenyum tipis. Dia semakin menyukai anak ini, dia memiliki ayah yang begitu tangguh tetapi tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Anda telah menyelesaikan kebangkitan suci, membuktikan bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi seorang ksatria. Namun, agar Anda dapat bergabung dengan Aula Haoyu kami harus melakukan pendaftaran Anda. Oleh karena itu, penting untuk menguji energi spiritual Anda saat ini. Besok, Anda harus mulai belajar di kelas ksatria untuk mempelajari keterampilan dan kemampuan ksatria penjaga. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, datanglah kepada saya dan tanyakan langsung kepada saya. Iya. Long Hao Chen menjawab, menggerakkan pergelangan tangannya dan perlahan menarik pedang berat dari punggungnya. Karena ayahnya tidak ingin dia mengungkapkan kemampuannya sebagai Retribution Knight, dia hanya membawa satu pedang berat di punggungnya, yang lainnya, secara alami, disimpan di dalam cincin spasial. "Lil, bro, kamu ingin menjadi Guardian Knight?" Li Xin tampak bingung. Long Hao Chen tertawa, "Saya membuat pilihan ini setelah kembali dari tes terakhir. Alat yang digunakan untuk tes kali ini sama dengan yang terakhir kali, masih pilar batu hitam itu. Mulai sekarang." Nalan Shu mengangguk pada Long Hao Chen. Long Hao Chen memfokuskan pandangannya dan mengambil satu langkah ke depan, pedang berat di tangan kanannya memotong dan melepaskan semacam petir, beberapa lapisan cahaya keemasan jelas mengelilingi pedang itu. Ini bukanlah sebuah skill, tapi sebuah fenomena yang disebabkan oleh penuangan energi spiritual ke dalam pedangnya. Suara ping teredam, dan cahaya biru dengan lembut muncul dari dinding ruang ujian. Apakah itu Nalan Shu atau Li Xin? Keduanya dengan gugup menatap bagian atas pilar batu hitam. 268, sejumlah besar muncul di sana. Nalan Shu dan Li Xin keduanya terengah-engah pada saat yang sama, benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan dia berteriak, "Kamu hanya berjarak 2 tingkat energi spiritual untuk menjadi ksatria asli peringkat ketiga. Lil, bro, apakah kamu benar-benar manusia normal? Ksatria peringkat ketiga yang belum berusia 12 tahun. Faktanya, 1,5 tahun yang lalu, ketika Li Xin bertemu Long Hao Chen untuk pertama kalinya, dia juga baru saja mencapai level ksatria asli. Hanya dalam 1,5 tahun, Long Hao Chen memiliki lebih dari 2 kali lipat tingkat energi spiritualnya. Meskipun kecepatan pertumbuhan ini terkait erat dengan fakta bahwa energi spiritual dalam dan luarnya telah dibudidayakan, itu masih bisa digambarkan sebagai bakat yang menakutkan. Long Hao Chen menyingkirkan pedangnya dan berdiri tak bergerak, dia sama sekali tidak terkejut dengan peringkat energi spiritualnya, tetapi ini jelas bukan energi spiritual sebenarnya yang telah dia capai. Setelah menggabungkan kompor sen spiritual, energi spiritual batinnya turun lebih dari 50 tingkat. Jika tidak, tingkat energi spiritualnya akan berada pada tingkat yang melampaui peringkat keempat dan hampir pada tingkat ksatria asli peringkat kelima. Jenius, seorang jenius sejati, gumam Nalan Shu. Li Xin mengedipkan matanya yang besar, menatap tajam ke arah Long Hao Chen, dan berkata, "Sayang sekali kau sangat muda dibandingkan denganku, jika tidak, kakak ini pasti akan memilih untuk menangkapmu." Melihatnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi tersipu. Dia masih bisa mengingat dengan jelas pemandangan yang terjadi lebih dari setahun yang lalu, ketika Li Xin meraih tangannya, membuatnya meraba-raba tempat yang sangat lembut dan lembut. "Ayo pergi, waktunya makan." Li Xin menarik lengan Long Hao Chen dan mengucapkan beberapa salam kepada Nalan Shu sebelum berlari keluar. Keluar dari aula Haoyu, Li Xin menyeret Long Hao Chen ke salah satu restoran terbesar di lingkungan itu dan masuk. Begitu mereka masuk, seorang pelayan segera datang untuk melayani mereka. "Selamat datang, Nona Xin Er." Li Xin mengangguk dan berkata, "Beri kami sesuatu untuk dimakan." Pelayan itu tampak agak terkejut saat melihat Li Xin menarik lengan Long Hao Chen. "Kalian berdua, tolong ikuti aku ke lantai 2. Li Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, kita berdua akan baik-baik saja di ruang makan utama. Kami akan duduk di sana, dekat jendela. Keluarkan menunya, aku mati kelaparan." Sambil berbicara, dia menarik Long Hao Chen sebelum duduk. Sekitar waktu ini, aula utama restoran cukup ramai.
Segera setelah duduk bersama Long Hao Chen, Li Xin memesan makanan, tapi dia melakukannya dengan cara yang memperluas wawasan Long Hao Chen. Menerima menu dari pelayan, Li Xin menunjuk pada 5 atau 6 hidangan di atasnya. Sementara Long Hao Chen masih bertanya-tanya mengapa pelayan tidak mencatat hidangan pilihannya, Li Xin berkata, kecuali yang ini, keluarkan semuanya. Itu hampir merupakan menu lengkap, ada 20-30 hidangan. Kakak Xin terlalu banyak. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya. Long Hao Chen buru-buru mengatakan, setelah mengerti lebih banyak tentang kakak perempuan baru ini. Sisi santainya ini membuatnya merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Li Xin memasang wajah serius dan berkata, bagaimana mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya? Anda masih tumbuh, jadi Anda perlu makan sedikit. Ayolah, apa itu? Membuat orang makan lebih banyak? Jelas hanya kamu yang suka makan besar. Setelah Li Xin selesai memesan makanan, sebuah suara yang agak dingin, bercampur dengan ejekan, mencapai dia. Long Hao Chen berbalik dan melihat 2 pria dan seorang wanita, 3 orang yang juga baru saja memasuki restoran. Ketika mereka bertiga lewat di dekat mereka berhenti maju, lebih tepatnya, gadis itu yang berbicara. Gadis muda ini mengenakan jubah biru tua. Sepertinya energi elemen menjulang di sekitar jubah, membuatnya bersinar dalam warna biru muda. Di sisi kiri dadanya, ada lambang bintang 3 yang dikelilingi oleh 6 garis emas. Jubah ajaib. Apakah ini mage? Long Hao Chen hanya tahu tentang penyihir melalui ajaran ayahnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam hidupnya. 3 bintang ditambah 6 garis, itulah tanda langkah ketiga, panggilan peringkat 6. Jadi ini adalah mage asli. 3 langkah pertama dari panggilan mage diberi nama asisten mage, murid magis, dan mage asli. Bang, Li Xin yang dengan kasar menggebrak meja berdiri, dan dengan marah berkata, Lin Jialu, yang Ditya gambarkan sebagai pemakan besar. Lin Jialu mendengus, siapa yang makan begitu banyak? Long Hao Chen, yang pada awalnya memperhatikan jubah magis, melihat lebih dekat lagi pada penampilan penyihir. Lin Jialu dan Li Xin dapat digambarkan sebagai wanita cantik yang langka, namun gaya mereka sangat berbeda. Li Xin, lugas dan penuh semangat, adalah sejenis kecantikan yang kuat. Di sisi lain, Lin Jialu memiliki penampilan yang lebih anggun dan pintar. Kulit putih, tubuh sedang, rambut panjang berwarna biru muda terlepas di belakang punggungnya, alis yang anggun, hidung yang indah, sepasang mata biru identik yang sempurna, dan wajahnya yang lembut. Semua itu dengan mudah membuat orang merasa ingin menghargainya. Namun, dia memegang tongkat sihir hitam sepanjang 0,66 meter, 2 ci, yang terbuat dari kayu di tangannya, di atasnya ada cabang-cabang yang tumbuh berbentuk seperti tangan kecil, cukup besar untuk menampung permata air biru seukuran kepalan tangan. Kekuatan elemen magis yang bisa dirasakan keluar dari tongkat sihir jauh lebih kuat daripada yang ada di jubahnya. Mencoba berkelahi atau apa? Dengan amarah memancar di matanya, Li Xin melangkah di depan Lin Jialu. Kedua pemuda yang tiba bersama Lin Jialu itu bergegas maju 2 langkah, satu di setiap sisi Lin Jialu, terlihat agak gugup. Keduanya adalah prajurit berbaju baja, jelas pengawal Lin Jialu. Yang paling ditakuti para penyihir adalah diserang. Meskipun memiliki kekuatan penghancur yang kuat dengan sihir, mereka sangat rentan. Oleh karena itu, penyihir yang baik akan selalu memiliki pengiring yang mengikuti untuk melindungi mereka. Kalian berdua wanita, harap tenang. Tepat sebulan yang lalu, kalian berdua menerima hukuman dari kepala perwira dan menteri. Prajurit di sebelah kiri dengan gugup mengingatkan. HMPH. Li Xin dan Lin Jialu bereaksi hampir pada saat yang sama, saling memelototi.